Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal ya. Yang pertama contoh soal tentang aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann. Salah satu aplikasinya adalah dapat kita gunakan untuk membuktikan prinsip ekipartisi energi. Jadi misalkan kita punya sebuah partikel yang mempunyai energi yang direpresentasikan dalam bentuk E fungsi Y itu sama dengan AY kuadrat. Dengan Y itu adalah koordinat, bisa berupa posisi, momentum, atau yang lainnya ya. Dan dia memiliki nilai minus hingga sampai plus hingga. Jadi ini energi yang bisa dituliskan dalam bentuk fungsi kuadrat dari derajat kebebasannya. Nah, Y-nya itu dia mempunyai nilai dari minus hingga sampai plus hingga. Yang ditanyakan adalah energi rata-rata tiap partikel yang menggunakan prinsip ekipartisi energi. Jadi kita menggunakan prinsip ekipartisi energi itu E rata-ratanya berapa. Kemudian kita menggunakan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann, kita menghitung energi rata-ratanya berapa. Jadi kita nanti akan bandingkan antara A dan B itu berapa, sama atau tidak. Jadi kalau misalkan kita menggunakan prinsip ekipartisi energi ya, energinya kan dituliskan dalam bentuk kuadrat ya, Y kuadrat ya, fungsi Y kuadrat. Berarti kita bisa menggunakan prinsip ekipartisi. Nah, berapa derajat kebebasannya? Karena hanya ada Y kuadrat, berarti partikelnya itu kan bergerak di sumbu Y saja, berarti derajat kebebasannya cuma 1. Nah, 1 derajat kebebasan itu kan menyumbang energi rata-rata sebesar setengah Kp. Jadi E-nya ya, energi partikel EY sama dengan AY kuadrat itu energi rata-ratanya adalah setengah KT kalau kita menggunakan prinsip ekipartisi, karena lebih mudah ya. Nah, kalau misal kita menggunakan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann dengan rumus E rata-rata itu sama dengan sigma E pangkat minus E per KT dibagi dengan E min E per KT. Nah, ini kita substitusikan ya, kita tinggal ganti ya, sigma yang ada di sini kita ganti dengan bentuk integral, karena nilai dari ini ya, karena nilainya itu Y itu dari minus hingga sampai plus hingga, maka bisa kita tuliskan integral dari minus hingga sampai plus hingga. E-nya itu berarti kita ganti E fungsi Y eksponensial minus EY per KT dy ya. Kemudian ini integral minus hingga sampai plus hingga E min EY per KT dy. Jadi E yang ada di sini adalah E yang ini ya. Kemudian kita substitusikan E-nya kita ganti dengan AY kuadrat ya. Kalau kita ganti dengan AY kuadrat, maka ini konstanta A ini bisa kita keluarkan dari integral. Jadi kita punya integral minus hingga sampai plus hingga Y kuadrat eksponensial minus AY kuadrat per KT dy. Kemudian yang menyebut integral minus hingga sampai plus hingga E pangkat minus AY kuadrat per KT dy. Nah, ini kita hitung ya satu-satu. Kita hitung yang pertama terlebih dahulu, pembilang ya. Kalau kita pakai fungsi gamma, ini kan bentuknya kan seperti fungsi gamma, tapi kan fungsi gamma itu kan dia batasnya adalah dari 0 sampai tak hingga. Nah, sedangkan ini batasnya adalah minus tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, ini kan kita bisa bagi. Jadi A integral minus tak hingga sampai plus tak hingga itu kan bisa kita bagi menjadi minus ya 0 sampai dengan minus tak hingga sampai dengan 0. Ya, ini kan kita bisa bagi dari minus tak hingga sampai dengan 0, kemudian dari 0 sampai ke tak hingga. Jadi ini bisa kita tuliskan A integral minus tak hingga sampai plus tak hingga itu sama dengan 2A. Jadi 2 kalinya. Ya, integral dari minus tak hingga ke tak hingga itu adalah 2 kali dari integral 0 sampai tak hingga. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi 2A integral 0 sampai tak hingga Y kuadrat eksponensial minus AY kuadrat per KT dy. Jadi kita tinggal mengevaluasi yang ini ya. Nah, ini dengan menggunakan fungsi gamma ya. Jadi dengan menggunakan fungsi gamma kita misalkan ya, yang ada di argumen ini kita misalkan, jadi X-nya sama dengan AY kuadrat per KT, sehingga kita dapatkan Y-nya itu sama dengan KT per A pangkat setengah, X-nya pangkat setengah, kita akarkan kan. Kemudian dy-nya di sini berarti KT per A pangkat setengah, turunan X pangkat setengah adalah setengah X pangkat min setengah. Nah, ini kita substitusikan ya, kita substitusikan Y-nya kan pangkat 2, berarti di sini KT pangkat setengah dikalikan 2 kan berarti pangkat 1.
Kemudian X pangkat setengah dipangkatkan 2 berarti X pangkat 1. Kemudian di sini eksponensial minus X dan DY-nya kita ganti dengan KT per A pangkat setengah setengah X pangkat min setengah DX. Nah, di sini kita punya KT pangkat 1, di sini KT pangkat setengah. Berarti kita punya KT pangkat 3/2. Setengahnya ini bisa kita pindah ke depan. Kemudian integral yang di sini itu menjadi integral 0 sampai tak hingga X pangkat setengah eksponensial minus X dx. Kemudian ini kan sama persis nih bentuknya dengan integral fungsi gamma dengan T min 1 itu sama dengan setengah, maka kita dapatkan T nya itu 3/2. Gamma 3/2 itu adalah akar pi per 2. Jadi ini hasil integralnya akar pi per 2. Nah, ini hasil pembilangnya ya. Jadi hasil pembilangnya adalah KT per A pangkat 3/2 A akar pi per 2. Nah, sekarang yang penyebut. Nah, integral yang di penyebut itu mirip seperti integral Gaussian ya. Kalau yang pembilang itu kan di depannya ada fungsi y-nya ya. Kalau ini kan tidak ada. Ya, ini mirip integral Gaussian. Jadi integral Gaussian itu kan integral minus tak hingga sampai tak hingga eksponensial minus x kuadrat dx itu sama dengan akar pi. Nah, ini kita misalkan argumennya ya. Jadi argumennya yang di sini x kuadrat itu sama dengan ay kuadrat per kt. Dengan y-nya sama dengan kt per a pangkat setengah x. Dan D-nya KT per A pangkat setengah DX. Nah, kalau kita substitusikan di sini berarti ya, kalau kita substitusikan E-nya pangkat min X kuadrat, kemudian DY-nya kita ganti dengan ini KT per A pangkat setengah DX. Nah, ini kan sama persis. Ini sama persis ya bentuknya ya. Dan nilainya adalah akar pi, sehingga hasil penyebutnya adalah KT per A pangkat setengah akar pi. Nanti kalau semisal kita masukkan ke dalam rumus rata-rata, berarti ini kita bisa hasil yang pembilang dan hasil yang penyebut ya. Di sini KT per A, di sini pangkat setengah, di sini pangkat 3/2. Berarti sisa pangkat 2/2 atau pangkat 1. Kemudian di sini ada akar pi, di sini ada akar pi ya. Berarti bisa kita coret. Nah, di sini kan berarti pangkat 1 ya. Berarti A-nya pangkat 1, di sini ada A pangkat 1. Berarti bisa coret-coret juga. Sehingga hasil rata-ratanya adalah KT per 2. Jadi hasil ini kan sama ya, seperti hasil yang prinsip ekipartisi energi. Jadi KT per 2. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu aplikasi statistik Bose-Einstein. Misalkan terdapat 2 partikel boson dengan 3 level energi, yaitu 0 ya, E, 2E. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan konfigurasi fungsi partisi Z untuk statistik Bose-Einstein. Jadi kan ada 3 level energi, yaitu 0, E, dan 3E. Kemudian ada 2 partikel boson. Ada 3 GS. Misalnya ini ada 3 keadaan ya. 1, 2, 3. Keadaan pertama itu energinya 0, keadaan kedua energinya E, keadaan ketiga energinya 2E. Dan kita punya 2 partikel boson. Kira-kira ada berapa konfigurasi yang mungkin yang bisa kita lakukan ya. Jadi kalau aturan statistik Bose-Einstein itu kan bebas ya, bebas seperti Maxwell-Boltzmann itu ya. Jadi satu tingkat energi boleh diisi oleh satu sistem atau satu partikel, atau dibiarkan kosong, atau semuanya diisi, itu kan boleh, jadi bebas. Jadi konfigurasi yang pertama kita bisa lakukan misalnya seperti ini. Jadi 2 partikel boson itu mengisi tingkat keadaan energi 0, 2 ya. Jadi total energi kalau semisal dalam konfigurasi seperti ini kan berarti 2 boson itu totalnya energinya 0. Kemudian konfigurasi yang kedua, 1 boson mengisi 0, tingkat keadaan energi 0, satunya mengisi tingkat keadaan energi yang E. Jadi jumlah energi keduanya itu adalah E. Kemudian konfigurasi yang ketiga yang mungkin ya, 1 boson mengisi 0, 1 bosonnya lagi mengisi 2E. Jadi jumlah keadaan energi pada konfigurasi ini adalah 2E. Kemudian kemungkinan yang lain lagi, 2 boson itu mengisi E semua, tingkat keadaan energi E semua. Sehingga jumlah total energi pada konfigurasi ini adalah ini E, berarti 2E. Kemudian kemungkinan yang lain lagi, 1 ngisi di E, 1 ngisi di 2E. Jadi jumlah energi pada konfigurasi ini adalah 2E ditambah E, jadinya 3E. Kemudian kemungkinan yang terakhir adalah dua-duanya itu berada di 2E. Jadi
jumlah energi pada konfigurasi ini adalah 4E. Nah, karena kita disuruh menentukan konfigurasi fungsi partisi Z untuk statistik Bose-Einstein, Z itu kan dia rumusnya sigma E ya, tadi sigma E EI KT, karena di sini ada banyak sekali energi. Nah, energi yang pertama ya, total energi yang pertama ini kan 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya. Jadi E pangkat minus 0 per KT ditambah E pangkat minus E per KT ditambah E pangkat minus 2E per KT ditambah E pangkat minus 2E per KT ditambah E minus 3E ya. Kemudian ditambah dengan 4 pangkat 4 ditambah E minus E pangkat minus 4E. Nah, sekarang yang ketiga, kita ini nggak bisa dijumlahkan ya, karena kan argumennya beda semua, jadi nggak bisa dijumlahkan, jadi biarkanlah seperti ini, nggak apa-apa. Nah, sekarang yang ketiga itu latihan soal aplikasi statistik Fermi-Dirac. Jadi kita punya atom strontium memiliki struktur FCC. Nah, FCC dengan sisi kubus A itu sama dengan 6,08 angstrom. Nah, tiap atom itu menyumbang 2 elektron yang hampir bebas pada pita energi. Nah, anggap bahwa elektron itu berperilaku benar-benar bebas. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa energi Fermi elektron dalam material tersebut. Ini aplikasi statistik Fermi-Dirac itu lebih banyak dipakai di ini ya, zat padat. Pasti Anda sudah dapatkan materi tentang ini ya. Di zat padat itu kan ada struktur FCC, ada BCC gitu ya. Jadi kita tinjau atom strontium yang dia mempunyai struktur FCC. Nah, volume selnya itu kan berarti V, karena dia bentuknya itu kan kubus ya, berarti volume selnya itu adalah V sama dengan A pangkat 3. Jadi FCC kan kayak gini ya. Jadi FCC bentuknya seperti ini ya. Jumlah atom tiap selnya itu ada 4. Jumlah atom tiap sel itu ada 4. Bisa menghitung kenapa bisa ada 4 ya. Ini kan ada jumlah atom tiap sel ada 4, kemudian tiap atom itu menyumbang 2 elektron ya. Tiap atom menyumbang 2 elektron. Kenapa bisa 4? Ini yang ada di sini ya, kemudian yang ada di sini. Jadi kalau semisal Anda hitung semua itu kan jumlahnya ada 4 ya. Kemudian tiap atom itu menyumbang 2 elektron. Strontium itu dia atomnya 38 ya. Jadi kalau semisal kita pakai ini SPDF ini ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ini kan Anda pasti masih ingat ya. Kita belajar ini waktu SMA atau SMP ya. Caranya kan begini. Nah, di kulit terakhir adalah 5S2. Jadi kulit terakhirnya adalah 5S2. Di kulit terakhir itu berarti ada 2 elektron. Nah, kalau yang di kulit terakhir itu elektronnya ada di kulit terakhir itu kan bisa kita anggap sebagai elektron bebas. Nah, tiap atom akan menyumbangkan 2 elektron. Jadi jumlah elektron yang ada dalam sel itu ada 8. Nah, maka kerapatan elektron itu adalah 8, N per V-nya itu adalah 8 per V, 2 kali 25 kali 10 pangkat min 28. Kemudian karena elektron ini dianggap hampir bebas, maka energi efektif elektron itu sama dengan massa elektron bebas. Sehingga EF itu kan H pangkat 2 per 2M, 3N per V per 8. H kuadrat, ini konstanta, M itu massa, ya, kemudian N per V kita sudah dapatkan hasilnya ini, kemudian dibagi dengan 8Pi. Dari sini kita bisa dapatkan energi Ferminya adalah 6,33 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi mungkin ini beberapa latihan soal yang bisa memberikan pandangan gitu ya.